Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi, apa kabarnya nih? Semoga pemirsa setia Sultan TV di pagi seru ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Senang rasanya saya Raudlo Rida nih kembali menemani pemirsa pada hari ini tentunya di program Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Nah, bertepatan di hari Rabu nih ya, 31 Juli 2024, di penghujung bulan Juli ini, tentunya para pemirsa sangat bersemangat ya untuk memasuki bulan baru di Agustus, karena juga nanti di bulan Agustus kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, maka dari itu nih pemirsa, selalu kita bersemangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Oke, tentunya pemirsa, sudah ada nih banyak berita yang kita siapkan untuk kita ulas hari ini di Pagi Seru. Salah satunya ini ada berita yang berkenaan dengan kekerasan kepada perempuan. Nah, betul sekali. Ini adalah kasus dari Ronald Tanur yang menyiksa pacarnya hingga menyebabkan kematian. Ini beritanya pernah geger di Oktober 2023 yang lalu dan saat ini kembali geger karena akhirnya ini Ronald Tanur sang pelaku ini dinyatakan vonis bebas oleh hakim yang menangani kasus tersebut. Atas dasar ini nih pemirsa, ini bahkan sampai DPR pun ini murka atas vonis yang diberikan kepada Ronald Tanur seperti itu. Nah, ini melansir dari kompas.com nih ya, DPR ini kini berada di belakang keluarga Dini Sera Afriyanti untuk melakukan backing dalam mencari keadilan. Pasalnya nih bahwa terdakwa pembunuh yaitu adalah Georges Ronald Tanur ini sebelumnya ini divonis bebas oleh Hakim PN Surabaya. Nah, yang menjadi satu permasalahan lagi ya, ini memang Ronald Tanur ini ternyata merupakan anak dari anggota nonaktif DPR dari fraksi PKB, Edward Tanur. Dan ini juga sempat diputuskan di hari Rabu minggu yang lalu. Nah, pembebasan ini akhirnya pada Senin 29 Juli 2024 keluarga Dini mendatangi gedung DPR untuk meminta keadilan seadil-adilnya untuk keluarganya. Nah, ini ada adiknya dan juga bapaknya yang langsung mendatangi DPR karena ingin adanya keadilan secara jelas ke atas meninggalnya mendiang Dini seperti itu. Nah, bahkan ini nggak tahan-tahan ya, DPR pun sampai menyebut hakimnya ini sakit. Bahkan ada kata-kata yang keluar brengsek dan yang lain-lain. Karena tadi ini bagaimanapun kalau kita melihat kronologinya ya pemirsa, ini di Oktober di 2023 yang lalu, memang keduanya ini terlibat cekcok di satu tempat. Dan parahnya lagi, ini banyak sekali saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Jadi berdasarkan kronologinya, ini Dini ini sebelumnya dipukul menggunakan botol minuman keras oleh Ronald Tanur seperti itu. Sampai ia terlihat lemas dan kemudian nggak tanggung-tanggung. Aksi bejatnya ini dilakukan lagi dengan cara melindas tubuh Dini. Dan ini dilakukan oleh pacarnya, oleh kekasihnya yaitu Ronald Tanur. Nah, atas kejadian ini bahkan ketika banyak orang yang melihat ya seperti itu, Ronald Tanur ini langsung memasukkan Dini, korban ini ke dalam bagasi. Setelah itu dibawalah ke rumah sakit seperti itu pemirsa. Dan ketika di rumah sakit dinyatakan meninggal. Nah, adapun alasan dari kenapa sih hakim ini memutuskan bahwa Ronald Tanur ini divonis bebas, ini salah satunya katanya ada upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Ronald Tanur.
Gimana sih mau ada upaya penyelamatan tapi sebelumnya penyiksaan? Tentunya ini harus ada keadilan yang diberikan untuk korban Dini, karena nyawa nggak akan bisa kembali lagi pemirsa. Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi bagi kita seluruh masyarakat Indonesia dan juga seluruh masyarakat dunia. Kita tidak boleh tutup mata nih pemirsa jika kita melihat adanya kekerasan yang terjadi. Dan kekerasan ini bukan hanya terjadi kepada pihak perempuan tapi juga kepada pihak laki-laki seperti itu. Dan nah, ini juga kita perlu speak up nih terkait ini. Kalau semisal kita berada dalam satu hubungan dan memang ternyata sudah toksik, jangan ragu-ragu untuk meninggalkan seperti itu. Karena ada banyak banget nih ya kasus-kasus yang akhirnya berujung pada kematian akibat tidak bisa speak up atau tidak bisa mengungkapkan kekerasan yang telah dilakukan oleh pasangannya. Nah, di samping itu tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang kita selaku masyarakat harus lebih peduli lagi. Jika ada yang melakukan kekerasan, jangan cuma ditontonin aja atau bahkan jangan cuma direkam aja supaya viral. Nah, tapi juga setidaknya kita bisa melerai seperti itu. Ya, ini juga kan dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang dapat terjadi di kemudian hari. Nah, baik, kita doakan semoga ini keluarga juga mendapatkan keadilan seadil-adilnya untuk korban Dini. Dan tadi juga ini menandakan bahwa hukum Indonesia lagi dan lagi harus bisa lebih ditegakkan secara seadil-adilnya. Nah, baik pemirsa, dari berita vonis bebas yang diberikan oleh hakim kepada Ronald Tanur, selanjutnya kita akan geser nih ya. Sudah lama tak terdengar nih pemirsa, ini komedian Tessy akhirnya muncul. Tapi ini munculnya bukan dengan kabar yang bahagia, namun komedian Tessy ini merasa dirugikan oleh kepala BP2MI soal Mr. T. Nah, ini dilansir dari CNN Nasional nih ya, ini pemirsa, bahwa komedian Kabul Basuki alias Tessy ini merasa dirugikan atas buntut ucapan Kepala BP2MI Benny Ramadhani yang menyebut katanya ini sosok inisial T ini sebagai dalang judi online di Indonesia. Nah, namanya juga ketika dikasih spill salah satu huruf, misal T atau yang lain-lainnya, akhirnya masyarakat kan bisa berspekulasi. Salah satunya akhirnya ini juga menyebabkan nama Tessy ikut terseret. Nah, melalui pengacaranya nih ya, Nazarudin Lubis ini mengatakan bahwa akibat pernyataan Benny itu, Tessy ini sekarang bahkan harus memberikan klarifikasi kepada Bareskrim Polri apabila sosok inisial T yang dimaksud itu bukanlah Tessy. Pasalnya nih ya pemirsa, ia menyebut bahwa pasca pernyataan Benny dan akhirnya nama Tessy terseret, ini dikaitkan dengan berbagai pemberitaan di media sosial. Dan kalau ada yang nanya kenapa sih, ya udah katanya kalau semisal nggak ngerasa mah ya nggak usah speak up. Wah, nggak bisa pemirsa, apalagi kalau ini melibatkan salah satu pekerjaannya sebagai entertain ya. Karena tadi kalau semisal di dunia entertain kan kita punya kerjasama, dan biasanya kerjasama itu juga dituntut untuk klien dan juga salah satu ya mungkin artisnya ya ini tidak terlibat skandal apapun seperti itu. Akhirnya nih akibat adanya kasus ini juga banyak banget proyek-proyek yang dilakukan Tessy akhirnya mandeg seperti itu. Karena tentu dong banyak banget perusahaan yang nggak mau rugi. Khawatirnya ketika memang mereka sudah bekerja, sudah selesai pekerjaannya, ternyata kasus itu benar. Wah, bayangkan ada banyak sekali nanti petisi-petisi atau mungkin boikot yang akan dilakukan oleh para konsumen. Nah, lagi dan lagi ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak asal membeberkan satu fakta kalau semisal itu belum divalidasi. Pentingnya kita bijak dalam memilih informasi, dan pentingnya juga kita bisa menimbang dan benar-benar memperhatikan apakah berita ini benar atau tidak. Karena zaman sekarang hoax itu merajalela, dan kalau kita menyebar berita hoax akan ada hukuman yang akan kita dapatkan. Nah, pemirsa, dua berita tadi itu membuka perjumpaan kita di hari ini. Masih ada berita yang lain loh pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Kelas berita, no kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata,
budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.